Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa on kameranya? Mungkin apa ada yang kerja? Kalau ada yang kerja tulis di chat room ya, biar saya tahu kalau misalnya kerja atau gimana gitu. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Tapi kan kemarin saya yang nutrisi saya nggak Zoom langsung nih. Saya kasih kalian rekaman dari kakaknya yang tahun lalu gitu buat lihat dulu sih. Sebenarnya nanti udah pada nonton nggak itu? Apa masih belum pada lihat YouTube-nya? Ayo, sudah lihat apa belum? Tentang penjelasan konsep nutrisi. Belum. Tuh kan, belum kan? Ya, gimana sih nih? Oke, sebenarnya saya maunya sekarang itu kita diskusi aja gitu. Karena memang kalau saya sih mikir kalau materi kadang gini, Zoom itu kan kelemahannya nggak selamanya sinyal kalian itu bagus gitu. Dan juga mungkin kalau yang kerja kan kadang ada distraksi jadi nggak bisa langsung lihat gitu loh. Jadi makanya saya naruh materi saya di YouTube tuh supaya yang kerja tuh bisa lihat kapan aja, pas sudah lagi di rumah atau apa bisa langsung lihat. Nah, nanti makanya sekarang saya ingetin lagi karena gini ternyata nilai kuis yang oksigenasi sama yang nutrisi beda jauh nih. Yang kemarin oksigenasi bagus-bagus, yang ini ternyata masih banyak yang kurang bagus lah. Nah, maka lagi kan udah saya publish tuh nilainya. Nah, silahkan lihat yang merasa belum baik, nah tolong dibaca lagi gitu loh. Karena memang nutrisi ini suatu hal yang penting lah ya. Saya ngasihnya in general aja lah dulu. Tapi detailsnya kalau kalian mau tahu details tolong didengarkan yang materi yang sudah saya share itu. Tapi kalau ini karena saya mikir masa saya ngajar berapa jam full buat ini aja, full buat materi. Kalau menurut saya materi mah kalian bisa cari di mana aja nggak sekedar yang dari saya. Oke, yang nutrisi itu intinya sih gini, di nutrisi itu kita belajar tentang zat-zat yang ada di tubuh kita, zat-zat makanan yang itu ternyata kita tuh makan itu bukan sekedar kenyang gitu loh. Kalau kalian tahu kan misalnya konsep ya, misalnya orang tua kita ngomong, "Ayo makan, nanti lapar," gitu loh. Ternyata sebagai orang kesehatan kita nggak bisa hanya sekedar konsep lapar dan kenyang, tapi kita harus mikirin makanan yang bernutrisi. Apa sih makanan yang bernutrisi? Yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi nggak selamanya kita mikir, aduh lemak itu nggak bagus. Lemak itu bagus, tapi dalam kadar yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini ada yang karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa aja? Ada monosakarida, polisakarida. Karbohidrat itu kita harus hati-hati terutama pada pasien gula ya. Pada pasien gula, dia itu karbohidratnya itu harus dibatasi. Kenapa nih yang kemarin soal kuis saya. Jangan sampai pasien gula itu hiperglikemi. Hiperglikemi itu gimana? Kalau gula darahnya lebih dari 200. Idealnya gula darah puasa itu 120. Kalau sampai apalagi dia lebih dari 200 berarti itu sudah sangat tinggi. Jadi di sini kan gula darah normal tuh di 80 sampai 110, puasa 60 sampai 80, kemudian 2 jam setelah puasa itu 140 sampai 180. Jadi pasien gula kita ngambil gula darahnya 3 kali biasanya. Gula darah normal yang dia nggak kita puasain atau puasa itu berarti dia puasa bisa 6 jam sampai 8 jam. Ada lagi setelah dia makan 2 jam setelah itu kita ukur. Biasanya pasien gula akan diukur semua komponen ini. Nah, kita nggak boleh ngebikin dia hiper atau hipoglikemi. Karena ketika hiper atau hipoglikemi, ini yang akan menjadikan kegawatan gitu loh. Apa nanti hiperglikemi itu gimana, hipoglikemi itu gimana, kan akan belajar di KMB. Tapi intinya di kebutuhan nutrisi kan harus menjaga pasien gula itu agar dietnya itu diet rendah gula. Jangan pasien gula dikasih diet tinggi gula. Udah bye-bye lah tuh pasien gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke proteinnya. Di proteinnya protein ini adalah salah satu zat penting ya dalam dalam perbaikan terutama pada pasien sakit. Karena kalau proteinnya itu bagus, pasien itu akan cepat recovery-nya gitu. Tapi ternyata protein itu nggak hanya protein yang kita tahu. Kita ada protein ada 3 jenis, ada protein lengkap sebagian dan tidak lengkap. Nah, ini bacanya nanti di itu aja lah.
supaya saya nggak ngulang. Karena saya mau agak cepet karena nanti yang aktivitas pun saya akan kasih penjelasan juga. Nah, lemak juga. Lemak kadang kan mikir, makannya tinggi lemak kayak alpukat ini kan jus alpukat berlemak gini-gini. Lemak tidak selamanya jelek. Ada lemak yang bagus gitu loh. Ada lemak itu ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh gitu. Nah, kita tuh perawat itu kita ada namanya LDL dan HDL gitu. Jadi jangan kita nggak mau lemak sama sekali karena sebenarnya lemak itu berfungsi. Apa fungsinya? Dia bisa buat transport sel, buat proteksi organ vital, buat juga vitamin dan mineral. Jadi jangan sampai kita mikir saya nggak mau tubuh saya berlemak, nggak bisa. Tubuh kita butuh lemak juga gitu. Jadi memang tetap lemak itu dibutuhkan tubuh, tapi mungkin kadarnya yang kita harus hati-hati gitu. Jadi lemak secara ideal membentuk sekitar 20% berat badan pada orang yang tidak gemuk. Jadi kalau masih sekitar 20% is okay. Tapi kalau udah sampai 80%, 70%, nah itu yang berbahaya dan bisa menimbulkan penyakit juga. Nah, vitamin juga. Nah, ini vitamin harus hafal nih kita. Vitamin apa yang larut lemak dan larut air. Kalau larut lemak biasanya kita hafalin ADEK. ADEK itu vitaminnya larut lemak. Jadi kalau semakin banyak pun dia nggak akan nggak akan dia akan ini aja nggak akan menyebabkan keracunan karena dia larut gitu loh ADEK. Tapi kalau vitamin larut air itu bisa dia itu disimpan dalam tubuh, ada asam B kompleks, asam folat dan lain-lain. Kemudian di definisi itu vitamin itu zat yang penting bagi tubuh untuk terutama anak-anak misalnya pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan reproduksi juga membantu dalam penggunaan energi nutrien. Jadi vitamin ini bagus, tapi bukan berarti kita harus minum vitamin mulu karena intinya sih makanan yang sehat itu makanan yang punya semua komponen nutrisi ini, yang ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, mineral dan lain-lain. Jadi jangan kita supaya saya tumbuh maksimal saya minum vitamin yang banyak. Nah, itu juga nggak bagus. Nah, mineral ini juga mineral. Mineral kadang kita agak lupa nih gitu kan karena mikir kan mineral air udah ada cairan, ternyata nggak gitu juga gitu loh. Mineral itu kita harus lengkap, ada kalsium, ada magnesium, sodium, potasium, fosfor, besi, iodin, zinc dan air. Apa sih fungsinya? Kadang mikir apa sih Bu? Fungsinya emang ngaruh banget kalsium sama sodium. Kayaknya cuma butuh berapa gitu. Ternyata ini efeknya sangat tinggi. Saya pernah sendiri mendapati ya teman saya waktu itu hipokalsium. Hipokalsium itu dia bisa sampai kayak kaku, nggak bisa gerak gitu, langsung lemes gitu. Karena memang kalsium dalam tubuhnya rendah. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kadang kayak minum minum air-air kan ada tuh yang dulu Maizone atau extra juice itu kan tinggi mineralnya. Nah, ketika kita konsumsi itu terus-menerus, badan kita terbiasa dengan oh ya udah gitu loh dapat kalsiumnya dari minuman itu. Ketika kita nggak minum, tiba-tiba dia rendah. Nah, itu yang memang kita harus jaga. Jadi maksudnya idealnya memang tubuh kita jangan terlalu banyak dikasih suplemen atau zat-zat dari luar gitu loh, yang akan mengganggu metabolisme normalnya. Nah, ini gizi seimbang. Gizi seimbang jadi intinya kita harus makan ini, tapi dalam jumlah yang sehat gitu loh, dalam jumlah yang normal gitu, di mana kita gula tuh maksimal nih 4 sendok makan. Kalau mikir berarti masih boleh dong Bu es teh manis atau apa. 4 sendok makan ini dalam semuanya. Dari makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian juga gula yang ada di masakan kita atau apa. Jadi sebenarnya dikit, kayak minyak juga 5 sendok makan. Nah, kebayang dong kalau kita makan gorengan, gorengan itu pasti minyaknya lebih dari 5 sendok makan, belum lagi kerupuk dan lain-lain. Nah, jadi memang ini standar ideal. Terus gimana kalau ternyata kita makannya lebih Bu dari ini? Nah, kita harus olahraga, kita harus berjalan, kita harus sepeda, bisa juga olahraganya dengan ngelakuin aktivitas di rumah, kita juga pantau berat badan kita. Nah, ini harus selalu kita lakukan dan apalagi yang paling penting kalau sebelum kita makan adalah cuci tangan, apalagi di pandemi ini. Jadi kita butuh semua nutrisi ini. Jangan pernah bilang, saya nggak mau karbohidrat Bu, saya maunya protein aja. Ya nggak bisa, ada protein juga, ada karbohidrat juga, ada nih buah-buahan vitamin mineralsnya, ada sayur-sayur. Jadi semuanya kita butuh ini karena tubuh kita ini untuk metabolisme butuh semua komponen ini. Nah, ini adalah anatomi sistem pencernaan. Nah,
tolong dibaca. Seorang perawat, oke, mungkin kita memang bukan dokter, kita juga bukan apa sih namanya harus apa sih namanya ya. Ini saya tidak bikin secara details banget. Ini masih yang simple banget, cuma dari mulut, lidah, kemudian faring, empedu gitu loh. Jadi tapi ini dasar banget. Kalau kalian menyatakan diri sebagai seorang perawat, harusnya hafal, harus bisa bedain yang mana lambung, yang mana usus halus, usus besar gitu. Ini kan kemampuan dasar dan kalian baca aja. Saya nggak mau ngejelasin in detail kalau kayak gini. Nah, kemudian di sistem pencernaan. Apa sih fungsi sistem pencernaan? Sistem pencernaan pertama dia untuk mencerna. Jadi kalian ada 4 mekanisme utama dari sistem pencernaan. Kalau mencerna itu dia hanya menghancurkan gitu loh. Jadi memecah makanan dan dia ada proses mekanik dan proses kimia. Kalau proses mekanik itu yang kita gigit, kita gigit makanan itu, kita kunyah apa, itu proses mekanik. Kalau proses kimia itu yang kena sama ludah kita, kemudian masuk ke lambung kita, kena asam lambung, dan itu sudah mulai ada proses kimianya. Nah, kemudian setelah dicerna, ada diabsorpsi. Ada absorpsi ini mulai di ususnya gitu loh, ketika usus kita tuh ada makanan, misalnya di pagi-pagi nih, tadi saya habis makan nasi uduk gitu. Nah, itu dicerna tuh, dia masuk ke di apa sih namanya, di usus kan mulai ada pergerakan peristaltik usus gitu. Nah, itu sudah mulai absorpsi. Nah, kalau metabolisme itu ada proses kimia kompleks yang terjadi di sel untuk energi, untuk pertumbuhan dan perbaikan sel gitu. Jadi kalau di katabolisme itu kan kita ada metabolisme, ada 2 istilah, katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme dia memecah zat kompleks menjadi zat sangat simpel. Kalau anabolisme dia mengubah zat sederhana menjadi kompleks. Jadi kan jadi kayak tadi saya contohin, saya makan nasi uduk nih. Pertama saya cerna kan, saya gigit dulu. Terus dia mulai terabsorpsi yang udah mulai kena peristaltik usus. Setelah itu dia mengalami proses metabolisme yang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme contohnya nasi uduk nggak mungkin dong dicerna diserap sama sel itu dalam bentuk nasi uduk, enggak, dipecah. Nasi uduk itu ada yang proses kimia tuh yang kalian belajar di biomedik, ada apa namanya tuh, jadi glukosa, jadi kalau nasi uduk kan berarti karbohidrat ya, jadi tenaga, jadi akan tenaga yang ATP dan nah terus kemudian itu untuk yang dipecah. Kemudian ada anabolisme, mengubah zat sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Itu gimana? Nah, contohnya saya misalnya ada apa ya, untuk perbaikan jaringan gitu kan, misalnya saya makan nasi uduk pakai telur, telurnya ada proteinnya. Nah, protein kan butuh untuk perbaikan jaringan. Contoh misalnya saya ada luka gitu. Nah, itu nanti akan protein itu digunakan untuk perbaikan lukanya. Oke, nah itu berarti zat yang saya makan sudah digunakan untuk aktivitas saya juga dan juga digunakan untuk perbaikan jaringan. Setelah itu apa lagi yang terjadi adalah ekskresi. Apa sih ekskresi? Itu dikeluarkan gitu loh. Jadi kan karena nggak ngapain masa saya nasi uduknya ketumpuk di badan saya, nanti saya tambah besar atau apa, kependem dong, jadi udem dong. Tapi dikeluarkan. Gimana dikeluarkan? Dengan ekskresi. Organ ekskresinya bisa dengan ginjal, keringat, saya berkeringat, apalagi kan nanti saya aktivitas nih, saya bersih-bersih rumah, nyapu, kemudian misalnya saya keluar-keluar juga, saya jalan atau apa, nah itu saya ngeluarin pembuangan dari tubuh dari makanan saya yang saya makan. Kemudian juga dari bentuk kemudian kan kalau manusia eliminasinya ada BAB, BAK, nah itu kita proses ekskresi di mana pencernaan itu akan dikeluarkan melalui usus dan rektum. Jadi 4 fungsi ini berjalan terus-menerus dari mencerna, absorpsi, metabolisme sampai dengan ekskresi. Kemudian apa aja sih yang mempengaruhi pola diet? Banyak faktornya, mempengaruhi dari kebudayaan, agama, kesukaan orang terhadap makanan, sikap dan emosi, letak geografi dan juga ekonomi. Kebudayaan pasti, contoh gampangnya di kita kayak misalnya saya kan ada ibu saya Padang gitu loh. Tapi saya Padang tapi gedenya juga di Jakarta gitu. Jadi saya bisa dibilang, iya saya bisa makan pedas tapi tidak terlalu pedas. Mungkin akan beda dengan yang besarnya juga di Padang yang udah biasa makanan pedas. Nah, itu kan kebudayaan mempengaruhi. Sementara saya punya ada saudara saya yang Jawa banget yang nggak pernah makan pedas. Nah itu jadi dia nggak bisa makan pedas sama sekali. Agama juga pasti mempengaruhi. Gimana kalau Muslim kan kita ada makanan halal dan haram. Jadi kalau kayak saya Muslim, ya saya nggak pernah makan babi atau anjing. Nah itu akan mempengaruhi. Kemudian kesukaan juga. Saya juga misalnya saya suka tipikal
coklat dessert gitu kan, dessert box atau apa, saya suka karena memang saya mikir chocolate can makes me happy gitu loh. Jadi, nah itu kan kesukaan seseorang. Tapi ada orang yang mikir, ih kalau coklat itu bikin enek, saya sukanya yang gurih-gurih kayak martabak telur atau apa. Nah itu kan kesukaan seseorang. Kemudian sikap dan emosi juga, iya nih yang saya bilang gitu. Apa? Jadi ada kadang kita ngerasa apa ya, kalau perempuan tuh kadang kayak PMS ya, kalau saya pun ngerasa kalau PMS tuh kayak pengen yang manis-manis, yang apa. Nah itu gimana sikap dan emosi mempengaruhi pemilihan makanan. Letak geografi juga, mungkin kalian ngerasa ya kalau kita lagi tempat-tempat yang dingin kayak di Bandung, di Bromo, kayak pengen makan mulu karena kan dingin. Kalau dingin itu metabolisme kita berasa jadi lebih cepat, jadinya laparan. Dan ekonomi pastinya. Nah contohnya nih kayak awal bulan habis gajian, wah jajannya macem-macem. Tapi nanti kalau udah akhir bulan ya udahlah makan yang penting 3 kali makan atau apa. Nah itu mempengaruhi juga jadinya pola diet. Nah ini IMT, tolong IMT ini kalian harus hafal karena nanti di KMB atau apapun akan ngitung. IMT itu jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, hati-hati. Jadi berat badan, contoh gampang, berat badan 50, tinggi badannya 150, berarti 50 dibagi 1,5 kuadrat. Itulah cara menghitung IMT. Nanti kalian dapat nilainya. Ini yang kalian klasifikasikan. Apakah dia itu gemuk, berat badan kurang, berat badan ideal, berat badan lebih, atau lain-lain. Oke. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? IMT itu harus hafal ya. Jadi gimana dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Itu IMT nanti kalian mau di KMB atau di apa pasti akan sering hitung IMT. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Detailsnya tadi ada yang saya agak ini kalian lihat di video. Di video itu saya lebih details lagi tuh. Oke. Oke, ada pertanyaan kah? Halo? Ayo. Jelas kan nih, ayo mana? Tumben nih biasanya banyak nanya, apa belum pada bangun nih? Masih ngantuk hari Sabtu pagi ya, kayaknya mager gitu ya. Pengennya liburan, Ibu. Bingung mau nanya apaan? Kenapa bingung? Kalau udah bingung udah jelas dong. Bagus nggak kuisnya kemarin, Imam? 60 sih. Lumayan, oke. Kemarin yang oksigenasi kan bagus ya, sampai ada yang 100, terus rata-rata 80. Saya 40 soalnya. Iya. Nah, iya makanya nanti nih yang apa yang nutrisi saya kaget. Waduh, kok nilainya beda banget nih sama yang oksigenasi gitu. Oke, siapa? Indah, gimana Indah? Jelas nggak tentang nutrisi? Kemarin kayaknya soalnya saya mix ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Apa yang susahnya bahasa Inggrisnya? Iya Bu, ada Bahasa Inggrisnya Bu, susah. Iya Bu, yang bahasa Inggrisnya Bu. Oh, jadi bahasa Inggrisnya bikin bingung ya? Iya Bu, nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa kan belajar, nanti juga belajar gitu. Jadi saya tuh memang agak berencana sih di UTS saya pun nanti saya mix ada soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kira-kira gimana? Boleh Bu, boleh Bu. Iya Bu, Iya. boleh Bu. Boleh berapa soal? Kan misalnya ya, UTS 50 soal, 50 soalnya bahasa Inggris semua. Oh. Enggak, satu soal aja Bu. Puyeng Bu, puyeng. Kelamaan Boleh, mikir Bu, bahasa tapi Inggrisnya waktu Bu. ujiannya lebih panjang Bu. Oh gitu, jadi biar bisa pakai Google Translate dulu ya? Ya Google Lens. Iya benar Bu, benar. Ya, enggak sih, saya cuma mikir ya, maksudnya bahasa itu kan cuma masalah kebiasaan ya. Jadi kalau semakin kalian dibiasakan itu akan semakin bisa gitu. Jadi intinya sih banyak dilatih aja gitu ya. Dan memang ya kalau saya sih, saya pun juga masih melatih. Makanya saya kadang-kadang bikin soal bahasa Inggris, bikin presentasi bahasa Inggris, karena saya pun juga nggak mau kehilangan kemampuan itu. Bukan karena saya pinter juga, biasa aja sih. Cuma saya pengen ini aja lah, sama-sama belajar. Oke, kalau gitu belum ada pertanyaan nih. Saya lanjut ya. Atau mau tugasnya aja langsung?
Kalau mau tugas juga udah ada nih, udah siap kok saya tugas, tenang aja. Saya siap mewarnai hari-hari Anda dengan tugas gitu. Supaya lebih berwarna gitu kan. Bu, izin Bu, ini kan Boleh. nilai kuis kita kan masih pada nggak ada yang bagus Bu. Hmm. Itu bisa nge-review nggak sih Bu? Review apa maksudnya? Review bahas-bahas kuis yang kemarin kebetulan juga agak Oh gitu, jadi mau bahas kuisnya, boleh. Oke, boleh deh kita bahas kuis aja kali ya. Kalau materi kan udah saya kasih gitu. Coba saya ini ke Jadi ada koreksi gitu yang Bu, kuis yang pertama, Bu. kuis yang pertama apa yang kedua? Yang pertama dulu aja, Bu. Oh yang pertama, oke bentar, saya stop share. Wait, where is it? Share screen, yang ini. Share. Mana ya? Oke. Oke, ini kelihatan nggak e-study-nya? kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kita lihat ya soal kita ya. Oke. Oke, nah ini ya soalnya ya. Oke, wait preview aja saya bikin. Oke, ini ya. Oke, number 1 ini oksigenasi adalah, oke ini. Yang benar adalah proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan karbon dioksida sebagai hasil sisa oksidasi. Oke, jelas kan kalau ini kan kemarin ada kan di slide-nya ini kan? Ada, Bu. Oke, number 2. Nomor 2, proses kebutuhan oksigenasi ini juga ada di slide. Ada 3, ventilasi, difusi, transportasi gas. Jangan terkecoh dengan sekresi sama osmosis, ini pengecohnya. Kalau kalian mau tahu semua standar soal UKOM, itu semua soalnya itu ada pengecoh gitu. Jadi memang kalau soal standar UKOM itu ini belum tentu semua soal saya terstandar UKOM ya. Jadi kalau kalian tahu buat bikin standar soal UKOM itu tidak mudah gitu loh. Kita harus berapa kali direview. Saya sudah beberapa kali pelatihan, tapi saya pun masih tahu soal saya pun masih harus beberapa kali direview lagi sebagai buat standar soal UKOM. Jadi kalau UKOM jarang yang benar-benar recall seperti ini. Biasanya ini saya masih bikin yang recall. Nanti kalau di yang kuis nanti nih yang nutrisi itu udah ada tuh yang agak standar UKOM gitu. Jadi kalau ini kan recall benar-benar hafalan gitu. Nah, ini jadi kalau yang kebutuhan oksigen dari 3 tahapan ventilasi, difusi, transportasi gas ini ada juga di slide. Oke. Kemudian apa bedanya? Kita bedain lagi difusi. Kalau difusi kemarin kan sudah dijelasin bahwa difusi itu pertukaran oksigen di alveoli dengan kapiler paru. Jadi kan ada ventilasi, difusi, sama perfusi gas. Kalau ventilasi apa? Ingat nggak yang minggu lalu? Keluar masuknya oksigen. Benar nggak, Bu? Apa? Kalau yang ventilasi? Proses keluar masuknya oksigen ke dalam tubuh. Ventilasi, tunggu. Kalau yang transportasi gas ini kan yang pendistribusian nih. Kemudian kalau dia yang ventilasi yang ini keluar masuknya oksigen di atmosfer ini. Berarti kalian makanya harus paham gitu loh. Kalau dihafalin agak susah. Jadi mana urutan duluannya? Urutan duluan kan ventilasi. Habis ventilasi dia difusi baru transportasi gas. Jadi kalau nanti soalnya saya ganti ventilasi, jangan jawabannya difusi. Jadi harus paham. Yang ventilasi adalah keluar masuknya oksigen dulu gitu. Baru difusinya dia adalah ketika pertukaran gas di alveoli. Oke, kemudian kita lanjut karena soal itu kan kadang ganti-ganti dikit aja gitu loh, ada triki-trikinya. Saluran pernafasan atas ini hidung, laring, faring, dan epiglotis. Hati-hati dengan di sini pengecohnya itu trakea ya, trakea. Di sini ada trakea ya, trakea sama ada mana lagi nih? Oh iya, trakea sih ini yang pengecohnya. Kalau trakea itu bukan di bagian pernafasan bagian atas. Oke. And then number 5 di nomor 5-nya, seorang yang tinggal di pegunungan akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam tubuh. Keadaan tersebut, nah soal UKOM itu standarnya gini, dia bentuknya kasus gitu loh, bentuknya vignette, cerita gitu. Nah makanya kita akan bikin suatu kondisi gitu loh, apalagi kalau banyaknya soal UKOM KMB ya, nah itu biasanya berbentuk kasus pasien. Nah di sini kan keadaan tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan oksigenasi dalam lingkungan. Kalau yang perkembangan apa contohnya biasanya? Oksigenasi dan perkembangan. Yang kemarin saya cerita kalau bayi apa yang oksigennya belum bagus?
Bayi yang prematur. 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 Jadi kalau perkembangan biasanya contohnya tuh bayi yang prematur, gimana ketika dia lahir surfaktannya kurang. Nah, itu masuk ke dalam contoh gimana faktor perkembangan mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Nah, kalau perilaku contohnya misalnya gimana olahraga misalnya kan saya bilang kalau atlet tuh yang kayak si Deddy Corbuzier kan kemarin sempat kena COVID, dia badai COVID tapi dia lewat. Kenapa? Karena paru-parunya tuh kuat gitu loh. Mungkin COVID-nya nyerang tapi saturasinya nggak drop. Nah, itu yang jadi perilaku gimana orang yang olahraga gaya hidup sehat itu oksigenasinya juga akan bagus. Oke. Jadi bisa nanti kuis ini kalau soal ini keluar 100 semua. Gimana? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke yang nutrisinya ya. Oke, yang tadi nutrisi. Minggu lalu ini yang nutrisi ya. Oke. Ini saya lihat di edit. Di preview. Oke, nah ini tadi soalnya ini ada 10 ya. Kalau 9 ya, ada 9. Oke, di soal nutrisi yang hiperglikemi tadi yang saya bilang. Hiper berarti dia itu lebih. Gula darah normal sewaktu itu di sini 80 sampai 110. Gula darah sewaktu kalau di bawah 60 ini hipoglikemi. Nah, kalau GDS tidak jelas ini berarti nggak jelas. Tapi kalau hiperglikemi berarti glukosa lebih dari 200. Kemudian faktor yang mempengaruhi nutrisi. Tadi baru saya jelasin kan, agama mempengaruhi. Kayak muslim ada halal haram. Budaya juga mempengaruhi. Lokasi geografis juga mempengaruhi, ya jenis kelamin yang tidak. Karena kan jenis kelamin sama aja. Laki-laki dan perempuan makannya sama aja. Kemudian rumus perhitungan IMT ya. IMT indeks massa tubuh atau in English we call it body mass index BMI. Hati-hati dengan pengecoh. Di sini harus di sininya tuh M, meter, jangan sentimeter. Kalau sentimeter hasilnya berbeda. Jadi di sini tuh kadang dan kadang kebalik mahasiswa namanya tinggi badan dulu. Nah, itu pengecohnya. Jadi pokoknya ingatnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu rumus IMT gitu. Itu rumus yang nanti kalau kalian pas ke pasien, kalau kalian ngangkat diagnosa gangguan nutrisi pasti saya akan nanya rumus IMT-nya. Berapa IMT-nya? Lebih atau tidak kita lihat dari IMT-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini IMT. Udah sering dengar kan IMT? Sudah, Bu. Oke ya, berarti paham ya IMT. Tinggal kalau mau gampang latihan lah dengan tinggi badan berat badan kalian, orang tua kalian, keluarganya gitu supaya tahu oh ini beratnya gimana ya, masuk ideal, gemuk atau lain-lain. Oke. Kemudian kita ini yang bahasa Inggris ya, harus ditranslate ya. Oke. Nah, ini yang bahasa Inggris ini jadi ketika menyediakan makanan kepada seorang pasien, perawat itu membuat ruangannya itu nyaman dengan tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Berdasarkan kondisi itu, apakah klasifikasi dari tindakan keperawatan yang dilakukan? Nah, nanti kalian ada di slide nutrisi itu terkait apa sih tindakan keperawatannya. Ada kita bisa konsul dengan nutrisionis, kita bisa konsul dengan keluarga dan kliennya, terus adaptasi lingkungan atau memberikan makanan sesuai dengan preferensinya. Ini kan kayak kadang pagi-pagi atau malam-malam tuh biasanya nanya, nanti sarapan pagi mau apa? Mau roti bakar atau bubur? Nah, itu masuknya ke sini nih. Establish special dietary habits. Jadi kita menyesuaikan dengan preference pasiennya. Nah, kalau di sini makanya kalau di sini bilang pas kita menyediakan makanan yang di ruangan yang jauh dari bau-bau, ruangannya itu nyaman. Nah, itu berarti kita memberikan adaptasi lingkungan gitu loh. Jadi kan kita nggak konsul sama nutrisionis, kita juga nggak konsul sama keluarga sama klien, tapi kita lebih melakukan perubahan lingkungan. Oke. Nah, ini juga standar soal hukum biasanya. Tapi ini terlalu simpel kalau menurut saya. Kalau soal hukum udah lebih a little bit complicated gitu. Jadi pasien yang masuk dengan masalah jantung. Nah, jantung itu apa sih permasalahan?
biasa permasalahan kan di pompa jantung. Nah, pompa jantungnya itu natrium kaliumnya harus seimbang. Nah, kalau natrium kaliumnya nggak seimbang, itu bisa menimbulkan serangan jantung. Nah, apa yang harus kita rendahkan? Ya tentu saja natriumnya harus rendah, garam kan biasanya. Nah, makanya di dietnya untuk pasien jantung kita berikan diet rendah natrium. Jangan sampai tinggi natrium. Kadang juga rendah gula, tapi karena di sini diangkatnya masalah jantung, yang lebih spesifik adalah diet rendah natrium. Oke. Kemudian ini juga nomor 6, pasien datang ke rumah sakit GDS 350. Apakah diet yang paling tepat untuk pasien? Saya udah jelas di sini. Dia gulanya tinggi. Tadi kan gula normalnya 80-110. Ini 350 berarti gulanya direndahkan. Diet rendah gula. Oke, kemudian di nomor 7, pasien dia gagal jantung ya. Gagal ginjal. Dia butuh hemodialisa atau cuci darah. Apa pilihan diet untuk pasien ini? Oke, kita lihat pilihannya. Ini harus hati-hati kalau soal kayak gini. Rendah gula mungkin bisa juga. Oke, tapi dia gagal ginjal nih. Gagal ginjal apa yang lebih ini? Rendah tinggi natrium? Nggak mungkin tinggi natrium gitu loh. Kenapa tinggi natrium nggak mungkin? Karena kalau tinggi natrium semakin ini dia semakin bengkak, nanti gagal ginjalnya lebih parah. Terus kalau yang tinggi kalsium sama fosfat sama fluid gimana? Nggak mungkin juga pakai ini, soalnya nanti kalau kalsium, fosfat dan apalagi cairannya banyak, tambah berat dong kerja ginjal dan di tubuhnya. Oh, berarti yang paling tepat memang harus rendah kalsium, rendah fosfat dan pembatasan cairan karena pasien ini keras akan di hemodialisa atau di HD, cuci darah. Jadi memang kalian harus pahamin tuh tadi yang saya kasih tahu nutrisi itu kan ada nutrien tuh, ada karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Paham dulu itu tuh isinya apa aja. Jadi tahu gimana aplikasinya ke nutrisi pasien dengan penyakit-penyakit tertentu. Walaupun ini saya masih ngasihnya yang simple ya. Nanti kalau di KMB pasti lebih details gitu loh gangguan pasiennya. Oke, itu nomor 7. Nomor 8. Pasien yang menggunakan NGT kalian tahu kan nasogastric tube adalah jenis pemberian nutrisi parenteral. Jadi nutrisi itu kalau ada yang makan sendiri sama makan oral, kalian tahu yang kita makan sendiri. Parenteral itu yang pakai NGT, kalau enteral yang pakai infus, kayak infus albumin, infus banyaklah nutrisi-nutrisi gitulah, biasanya si albumin ya yang mahal. Kalau albumin hati-hati kalau infus albumin karena itu mahal, kalau sampai pecah di kita lumayan gantinya. Oke. Itu yang nomor 8 dan nomor 9. Nah ini juga standar soal hukum yang gimana kalian bisa memahami lah tentang nutrisi itu. Jadi kayak pasien mengalami kecelakaan, dia fraktur atau patah tulang. Diet apakah yang cocok? Nah kalian harus tahu untuk perbaikan tulang, apa sih komponen nutrisi yang dibutuhin? Apakah dia gula? Oke, gula sih dibutuhin sih, tapi apakah memang harus tinggi gula? Kita lihat lagi pilihan lain, protein. Nah, kita tahu protein. Ternyata protein itu yang akan untuk perbaikan jaringan. Oh, kalau kayak gitu berarti harus dietnya tinggi protein. Jadi memang harus paham lah ya, maksudnya paham materi. Jadi kalian bisa menjawab soal-soal ini. Kira-kira seperti itu. Baru 2 kali kuis lah ya. Berarti masih banyak lah ya untuk kuis-kuis ke depan ya. Oke, sampai sini. Paham kuisnya berarti kira-kira? Gampang kan berarti kuisnya? Gampang karena udah tahu. Gampang karena udah tahu ya. Iya. Kalau nggak tahu bingung ya? Bingung apalagi yang Inggris. Yang bahasa Inggris ya. Standar soal UKOM, satu soal itu 1 menit. Jadi kalau kalian nanti UKOM, itu 180 menit itu 3 jam. Ya, dan apalagi sekarang dengan banyak CBT kan, computer based. Sekarang alhamdulillah kalian udah nggak ngitem-ngitemin lagi. Tapi pakai komputer itu dunia kalian juga lebih indah. Kenapa? 3 jam hilang soalnya itu ya. Jadi jangan berharap 3 jam nanti ini soalnya hilang. Jadi saya sudah beberapa kali juga mengalami CBT walaupun bukan UKOM ya. Jadi saya pikir enak dong ya soal pakai komputer, saya nggak ngitem-ngitemin nama saya atau apa, tinggal semuanya diketik aja. Ternyata nggak enaknya itu saya nggak hati-hati dengan waktu, 3 benar-benar waktu misalnya sejam hilang itu soal gitu. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau soal di item-itemin masih ditulis kan masih kadang-kadang kita bisa nembak ya. Oh iya pas ini yang ngomong, oke kumpulkan, saya nembak aja gitu. Nah kalau ini kan nggak hilang, benar-benar hilang dengan
indahnya di mata saya gitu loh. Jadi hati-hati juga dengan CBT ini butuh time management gitu loh. Semakin kalian sering latihan, intinya sih latihan ya kalau mau ujian itu. Dan kita memang kalian sekarang kuliah pun kita selalu dosen pun harus mengupdate bikin soal-soal yang sesuai dengan standar UKOM. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Berarti jelas ya soal kuisnya ya? Oke. Ya, Bu. Oke, nah tadi nutrisi kayaknya tadi yang penjelasan selanjutnya tolong lihat di video saja, yang video YouTube-nya itu. Kemudian saya mau lanjut gini, nanti kan sampai jam 11.20 ya kan? Aktivitas Iya, itu juga Bu. sudah ada videonya. Nanti kalian bisa lihat ininya. Kalau saya sih kalau materi di video itu saya nggak terlalu pengen di Zoom lah. Maksudnya kalau nonton video bisa atur masing-masing. Nah, sekarang saya mau membagikan tugas. Hari ini tidak kuis, tapi saya bikin kalian tugas berkelompok gitu. Supaya hari Sabtunya agak lebih menarik lah ya gitu. Kalau kuis kita hari Selasa aja lah. Hari Sabtu saya bikin kalian tugas berkelompok supaya lebih nggak bosen, nggak kayaknya ya ampun Bu, hari Sabtu belajar ngantuk banget gitu loh. Saya kasih tugas berkelompok, you do it in groups. Nah, apa tugasnya? We will see in here. Kalau bisa kalian lihat tuh slide yang saya kasih yang nutrisi, karena waktu kakak kalian juga saya kasih, tapi itu grupnya besar. Nah, kalian saya bikin grupnya agak lebih kecil. Oke, we make it at groups. Tugas praktikum, ya. Tugas praktikum apa? Kan jadi kalian memang belum basic tugas praktikum yang di lab sekarang, tapi kita bikin tugas praktikum in our virtual room gitu ya. Nah, apa yang kalian harus lakukan? Kalian bikin grup, ini ada berapa orang mahasiswanya? 16 ya? 17. 17, oke. 17 pokoknya dibagi 6 kelompok. Ada kelompok 1 bikin terkait SOP Nasal Kanul. SOP kan Standard Operational Procedure. Kelompok 2 ini menghitung RR dan posisi volar dan semivolar. Kelompok 3 melatih nafas dalam dan batuk efektif. Kelompok 4 hitung keseimbangan cairan. Kelompok 5 antropometri yang dari tinggi badan, berat badan, IMT, lila dan lain-lain. Dan kelompok 6 NGT. Make a creative video. Saya bilang bikin video yang kreatif, tapi kalian pakai dasar teori juga, pakai reference. Cari dari mulai definisinya, alat-alatnya apa aja, prosedurnya gimana dari fase orientasi, fase kerja dan juga terminasi. Nah, kan saya tahu nih, mahasiswa sekarang kan mahasiswa generasi TikTokers gitu ya, gitu. Walaupun saya belum pakai TikTok gitu ya. Iya Bu, saya juga nggak pakai Bu. Ya terserah, Imam cari temennya yang bisa pakai gitu. Atau nggak harus TikTok pun nggak apa-apa. Kalian bisa pakai Viva Video, bisa pakai KineMaster, bisa pakai. Saya tahulah kalian lebih paham aplikasi video dibandingin saya gitu. Jadi bikin video terkait SOP itu sekreatif kalian gitu loh. Gimana tapi tetap dijelasin teorinya dari misalnya antropometri adalah tindakan pengukuran berat badan gini. Alat yang harus disiapkan sebelum antropometri dari meteran timbangan digital gini. Jelasin dulu teorinya. Habis itu baru ke tindakannya gitu. Tindakannya gini, bisa contohin kan ini berdua atau bertiga nih berarti kalian. Kalau berapa tadi 17 dibagi 6 berarti sekitar 3. Ada yang 3, 2 gitu. Nah, dibagi siapa yang mau jelasin teorinya, siapa yang mau mempraktekkan caranya. Videonya durasinya minimal 3 menit aja. Saya tahu TikTok itu kayaknya dikit deh. Jadi maksudnya, tapi pakai teorinya dulu kan. Teorinya di depan, jadi tinggal digabung. Jadi videonya durasi 3 sampai 5 menit. Contohnya gimana? Kalian bisa dilihat di link YouTube yang saya kasih sebelumnya. Itu kakak-kakak kalian udah bikin. Ada beberapa yang pakai TikTok juga, pakai apa? Coba kita lihat ya. Tunggu, saya lihatin. Mana di sini? Wait. Oke. And show. Gimana ya? Ini ada kemarin kakak kalian yang di with history. Okay. Bisa lihat screen saya kan?
Bisa, Bu. Oke, saya tunggu, saya belum share audio. Wait. Share audio. Oke, saya lihat dari sini nih. Contohnya nih. Waduh, udah ada tugas aja ya, Bu. Nah, ini. Nah, ini kan dia ngomongin dari penjelasannya dulu. Dengan menggunakan alat mengukur timbangan badan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui. Nah, ini jadi dijelasin teorinya dulu. Normal atau tidak. Itu yang kedua untuk menentukan dosis pembelian obat dan diet. Yang ketiga sebagai Lagi nontonin video-video dong. Aduh, semoga videoku nggak ditontonkan. Malu. Siapa itu ada yang nggak kemut? Dan bahan yang diperlukan itu ada timbangan dan ATK. Untuk prosedurnya selanjutnya akan Ya, jadi ini tadi diomongin dulu ininya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini prosedur, ngejelasin prosedur. Lanjutkan dari saudari Sabrina Mutiara yang menjelaskan SOP Ya, jelasin prosedurnya apa aja. terkait di sini. Kemudian, Ada pasien untuk melepas alas kakinya. nah, ini Operasional. Nah, ini juga masih ngejelasin prosedur. Jadi kalau bertiga atau apa semua harus ada di video itu ya, supaya ada pembagian ininya. Untuk mengukur normal. Ini grupnya masih agak banyak waktu itu. Kebijakannya yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Yang kedua, menganjurkan di rekam medis atau buku pasien. Kalian jago lah pasti mahasiswa bikin video-video kayak gini. Nah, jadi supaya Sabtunya agak lebih berwarna gitu maksud saya. Bikin tugas saja kan bosen gitu. Jadi bikinlah sesuatu yang lebih kreatif dikit. Nah, oke. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, kalian bisa bikin up to you ya, up to you gimana kreativitas kalian gitu. Kalau emang Bu saya nggak ngerti TikTok ya nggak apa-apa juga, saya juga nggak ngerti-ngerti banget gitu loh, saya cuma lihat kadang-kadang gitu. Jadi bikin pokoknya videonya tadi itu kan di slide-nya sudah saya jelaskan bahwa pokoknya grupnya saya ngebagi grup mahasiswa ya, karena saya mikir itu dinamika kalian gitu. Itu saya nggak pernah, oh ini harus dengan siapa, Imam sama Eko apa yang laki-laki. Enggak, itu is your class dynamics, itu dinamika kelas kalian. Silahkan pilih temannya masing-masing gitu. Bagaimana cara membuat video. Misalnya kalau kayak Imam nggak ngerti yang bikin ini, cari temannya yang paham gitu loh. Jadi saling Intinya mah bagian yang ngejelasinnya aja. ya udah nggak apa-apa terserah pokoknya. Jadi dibagi aja kelompoknya gitu. Terserah kalian koordinasi sama si Pen sama ketua kelas atau gimana. Bikin videonya, you make it this in groups. Sekarang hari Sabtu berarti deadline-nya hari Selasa besok Bu Resi ya. Kalau bikin video cepet apa lama sih? Cepet kayaknya ya. Lama Bu di depan kameranya lama. Lama di depan kameranya ngapain, Mam? Enggak, maksudnya kan kadang suka ketawa-ketawa sendiri, Bu. Insecure, Bu, insecure. Bener. Kayaknya yang lama bukan bikin videonya, editingnya ya. Editingnya lama kayaknya. Editing cepet sih, editing cepet. Oh, editingnya lama. Tapi ini ya, belum biasa jadi seleb ya. Rekam-rekamnya Nah, iya. itu masih suka ini ya, kaku ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu berarti berapa lama nih ngerjain videonya kira-kira? 1 minggu boleh. Boleh Sabtu 1 minggu. Ya udah, sampai Jumat ya. Jangan Sabtu lah, sampai Jumat ya. Jumat tapi jam 12 deadline-nya. What do you think? Lama tuh. Oke? Jadi saya kasih gini, jadi sekarang kan pembelajaran sampai jam 11.20. Nanti video, materi, aktivitas, dan
videonya itu ya penjelasannya itu akan muncul di study jam 9.30, setengah jam lagi tuh baru materi yang aktivitas lanjut. Nah, selama itu sampai nanti jam 11.20 silahkan kalian mulai pikirkan terkait video itu. Walaupun nanti deadline-nya saya kasih tetaplah dibilang. Habis kata Imam, lama Bu nanti ininya gitu. Kalau saya kasih deadline hari ini protes gitu lah. Oke, saya kasih deadline-nya hari Jumat jam 12. Kenapa jam 12? Karena saya mau ngelihatnya pas masih jam kerja saya gitu lah ya. Jadi kalau bisa hari Jumat nanti jam 12 saya akan ini dan kita akan perlihatkan videonya. Saya tuh kalau hasil mahasiswa saya akan saya perlihatkan juga di kelas kalian. Kemungkinan berarti pokoknya jam pengajaran saya nggak tahu Sabtu karena Sabtu minggu depan kemungkinan juga Bu Nia dulu masuk. Mungkin saya Sabtu minggu depannya lagi. Tapi itu akan kita pertama sebelum kita mulai atau mungkin pas refreshingnya, I will show your video. Nah, nanti kita lihat nih di kelas rame-rame. Jadi siap, jangan nanti waduh itu jangan yang ini nggak apa-apa. Maksudnya kan latihan confidence juga. Kita belum ketemu tatap muka langsung, tapi mungkin dengan video saya jadi bisa lihat karakternya yang berani malu, yang malu-maluin, yang ternyata jaim-jaim atau apa. Nah, itu kan bisa dilihat di situ. Jadi dan ini buat sedikit kenapa harus pakai teorinya? Karena saya mau kalian punya teori dulu sebelum nanti ke lab kita praktikum benar-benar. Kalau kalian bikin video ini kan kalian jadi kayak tahu, oh ini loh dasar teorinya, oh gini loh cara-caranya, gini tahapan-tahapannya. Jadi supaya kalian sudah punya wawasan dulu sebelum kita nanti di lab, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan lagi kah? Enggak ada, Bu. Jelas ya? Oke, berarti saya ngasih tugas video. Apakah perlu tugas kuis juga? Langsung apa? Kuisnya yang hari Selasa juga. Ya udah, kalau gitu berarti hari ini saya off-kan dulu kuisnya ya. Berarti nanti aja dirapel, tenang aja. Bu Rina itu orangnya nggak terlalu cepat lupa kok. Alhamdulillah saya masih ini ya. Jadi kalian silakan dipikirkan dulu konsep video, make it as fun gitu loh. Saya juga nggak selalu pengen pembelajaran saya itu terlalu kayaknya bikin otak ngebul atau apa. Make it fun gitu loh. Ya supaya kalian tuh seneng dan kalian mau belajar gitu loh. Jadi saya tidak menutup kreativitas mahasiswa gitu loh. Kalau dulu angkatan saya memang bikin video itu sulit ya, karena kita nggak punya kamera HP ini yang bagus gitu. Jadi saya tuh bikin video itu suatu hal yang sulit. Makanya saya selalu seneng kalau ngeliat video mahasiswa saya itu kreatif. Oh bisa ya ternyata ngedit itu ngambil pakai aplikasi ini. Saya juga jadi pengen belajar kan sama kalian. Ada yang bisa pakai sound apa tuh diedit dari berapa. Jadi saya seneng kalau ngeliat mahasiswa saya bisa, karena gimana pun nanti kalian kerja pun kemungkinan kalian akan banyak penggunaan teknologi, karena sekarang pun perawat kan udah pakai sistem informasi, udah pakai nanti ada robotik apa seperti apa. Nah, jadi perawat pun harus nggak boleh gagap teknologi, harus jago teknologi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti nanti berarti nggak ada kuis, mungkin saya kasih tugas ini aja, bikin ringkasan yang konsep aktivitas. Jadi nanti kalian bisa lihat materi dan videonya di mana di It Study jam 9.30. Kalian hanya bikin ringkasan yang simple tentang konsep aktivitas, dan yang tugas yang sampai minggu depannya adalah terkait video. Jadi kira-kira itu. Oke, any questions? Ada pertanyaan kah? Jelas? Mau ditambahin lagi tugasnya? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, tidak saya rasa cukup sekian. Endang, kelompoknya nanti langsung dibikin ya Endang ya. Nanti dilaporin ke saya Endang ya kelompoknya. Ya Bu. Oke, jadi nanti Endang saya minta cuma laporan nama-nama kelompok aja siapa, walaupun nanti tugasnya gini, tugas saya taruh tetap di e-study. Jadi walaupun kalian ngerjain berdua bertiga, semua nge-attach tugas. Jadi kalau misalnya Endang sama Sally sama Bintang, ya udah Endang naruh video, Sally naruh video, Bintang naruh video, jangan salah satu. Nanti salah satu dianggap nggak ngerjain tugas. Jadi semuanya harus nge-attach tugasnya.
Karena kan biasanya cuma linknya doang, kadang nggak muat kalau ininya, berarti kalian link Google Drive atau link apa. Kalau link Google Drive pun pastikan itu saya sudah dikasih akses, jangan nanti saya harus minta akses lagi. Kadang-kadang mahasiswa tuh, jadi klik yang bagian berikan akses kepada yang mempunyai, ada dah itu, pokoknya kalian belajar aja lah, kalian harus belajar lah naruh Google Drive dan lain-lainnya, seperti itu. Oke, jadi nanti saya taruh link penugasannya di e-study, semua anggota kelompok menaruhkan videonya nanti yang sudah dibuat. Oke, if you don't have any question, have a nice Saturday. Ini hari Sabtu, nanti malam-malam Minggu. Nah, yang sudah punya pasangan boleh malam Minggu dengan pasangan halal, yang belum silahkan berdoa. Oke. Jadi, ya, oke. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti Endang mungkin kalau buat Kepdas saya akan jelaskan lagi siapa saja yang menjadi dosen pengajarnya ya, karena kan kita tim. Oke. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend and bye-bye. Oke, saya close ya. Iya, Bu.